Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas TPM ASPD tahap 1 yang dilaksanakan Kota Yogyakarta, paket A, nomor 1 sampai nomor 10. Sepotong daging ketika dikeluarkan dari freezer bersuhu min 5 derajat Celcius. Suhu daging tersebut naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Suhu daging setelah 12 menit adalah, jadi caranya, tadi diminta untuk mencari 12 menit ya. Sedangkan kenaikannya 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Jadi caranya 12 menit dibagi 4 sama dengan 3. Berarti setiap 4 ada 3 kali 4 menit. Kali 3. Tadi kenaikannya setiap 4 menit 3 derajat. Jadi ini dikalikan 3 lagi, hasilnya 9 derajat Celcius. Nah, 9 derajat Celcius ini adalah kenaikan suhu selama 12 menit. Jadinya, kalau suhunya sebelumnya min 5 derajat Celcius, maka suhu daging setelah 12 menit, caranya min 5 derajat Celcius ditambah 9 derajat Celcius. Hasilnya adalah 4 derajat Celcius. Jadi suhu daging setelah 12 menit adalah 4 derajat Celcius. Nomor 2, Bu Rosma memiliki persediaan gula pasir 5/4 kg, kemudian membeli 14/3 kg. Sebanyak 8,5 kg dari gula pasir tersebut disumbangkan ke tempat paguyuban sosial ibu-ibu PKK. Sisa gula pasir tersebut dikemas ke dalam kantong plastik masing-masing seberat 2,5 kg. Nah, yang ditanyakan banyak kantong plastik yang diperlukan Bu Rosma. Sebelumnya kita cari dulu banyaknya gula pasir yang dimiliki Bu Rosma ya. Banyak gula pasir, yaitu 5/4 ditambah 14/3 sama dengan, ini yang utuh, kita jadiin satu, jadi 5 tambah 14. Kemudian yang pecahan, juga kita jadiin satu, jadi 1/4 ditambah 3/4. 5 tambah 14 hasilnya 19. 1/4 tambah 3/4 hasilnya 4/4. 19 ditambah 4/4 itu adalah 1, sama dengan 20. Jadi banyaknya gula pasir Bu Rosma 20. Kemudian sama Bu Rosma mau dibagikan ke ibu-ibu PKK sebanyak 8,5 ya. Sebanyak 8,5 ini ya. Jadi yang dibagi ke ibu-ibu PKK 8,5 kan. Sisanya setelah dibagi 20 kurangi 8,5. Hasilnya 11,5. Nah, sisanya ini mau dikemas ke dalam kantong plastik yang seberat 0,5 kilogram. Jadi 11,5 dibagi setengah. 11,5 itu adalah 23/2 dibagi setengah. Coba kita tulis lagi, 23/2 dibagi, pakai kayak gini ya. Nah, ini pakai perkalian silang. 23/2 dikali 2/1. Ini bisa dicoret. Nah, tinggal 23/1. Hasilnya 23. Jadi banyak kantong plastik yang diperlukan Bu Rosma adalah 23. Nomor 3, nih perhatikan gambar, ini ada peta.
dengan skala 1:50.000. Kemudian, Kota Yogyakarta memiliki luas daerah 3,250 ha atau 3,22,50 km². Nah, yang ditanyakan luas wilayah Kota Yogyakarta pada peta. Nah, ini kan yang diketahui luasnya ya. Luas wilayah Kota Yogyakarta sebenarnya. Luas wilayah sebenarnya itu kan 32,50 km². Sedangkan skala ini kan ini yang diketahui cuma panjangnya kayak gini, cm satuannya. Jadi untuk skala, nanti kita menghitungnya dikuadratin skalanya. Nah, sekarang ini kita konversi dulu ke cm, karena ini bentuknya cm ya kalau skala. 1 km² itu sama dengan 10 miliar cm², atau ini nolnya ada 10 ya, ini 10 pangkat 10 cm². Nah, sekarang ini kita buat dulu ke bentuk cm dulu. 32,50 km² sama dengan 32,50 km² dikali 10 pangkat 10. Hasilnya 325 kali 10 pangkat 9 cm². Nah, sekarang kita hitung luas wilayah pada peta. Tadi kan diketahui skalanya 50.000 ya. Ini baru sisi bentuk cm. Baru ini jadinya kita kuadratkan. Hasilnya 250 kali, ini nolnya, dihitung dulu sebentar. Ini dihapus dulu ya. Ya, 5 ini dikuadratin kan jadinya 25. Nolnya ada 1, 2, 3, 4 dikuadratin jadi nolnya ada 8, jadi 10 pangkat 8. Nah, kita mau cari luas pada peta. Luas pada peta. Itu caranya luas sebenarnya yaitu 325 kali 10 pangkat 9 per 25 kali 10 pangkat 8. Nah, 325 dibagi 25 itu hasilnya 13. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 8 itu hasilnya 10 pangkat 1. Sama dengan 130. Jadi luas wilayah kota Yogyakarta pada peta adalah 130 cm². Ketemu ya jawabannya. Nomor 4, seorang pemborong merencanakan membangun sebuah rumah selama 120 hari oleh 20 pekerja. Ini kita catat dulu. Ini harinya. Kemudian ini pekerjanya. Jadi selama 120 hari oleh 20 pekerja. Kemudian karena suatu hal setelah berjalan selama 30 hari, pekerjaan berhenti selama 15 hari.
Jadi pekerjaannya tadi sudah dikerjakan 30 hari ya. Jadi 120 dikurangi 30, masih sisa harinya 90. Itu tadi dikerjakan 20 pekerja. Kemudian berhenti 15 hari. Berhenti 15 hari, jadi 90 kurangi 15, hasilnya 75. Nah, biar tepat waktu, kita kan tinggal waktunya 75 hari nih. Itu ada berapa hari, ada berapa pekerja biar tepat waktu. Nah, carinya menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi, kalau 90 kali 20 itu sama dengan 75 hari dikali berapa pekerja. Misalkan, nah, dikali berapa pekerja. Jadi ini kita pindahkan 75 pindah ke sini ya. Jadi karena di sini perkalian, dia kalau pindah ruas jadi pembagian sama dengan P. Ini bisa dicoret, bagi 15 hasilnya 6, bagi 15 hasilnya 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 6 dikali 4 adalah 24. Nah, jadi banyaknya pekerja biar tepat waktu itu harus 24 pekerja kalau 75 hari. Nah, di sini diketahui pemborong menginginkan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari rencana semula, sehingga pemborong menambah pekerja sebanyak 20 orang. Nah, tadi kan sudah punya 20 orang ya tadi. Jadi total pekerja itu 20 orang yang tadi ini yang sudah dipunyai dan ditambah 20 orang lagi. Itu ada 40 orang. Nah, yang ditanyakan sekarang banyaknya hari. Jadi kalau ini tadi udah ketemu ya, biar tepat waktu. Jadi 75 hari itu bisa dibutuhkan 24 pekerja. Sekarang berapa hari kalau mempunyai 40 pekerja? Nah, caranya sama. Menggunakan perkalian berbalik nilai. 40 ini kalau pindah ruas jadi pembagian. Ini dibagi 4 hasilnya 6, dibagi 4 hasilnya 10. Kemudian ini dibagi 5 hasilnya 15, ini dibagi 5 hasilnya 2. Ini dibagi lagi 3. 15 dikali 3 hasilnya 45 hari. Jadi kalau 40 pekerja itu butuhnya 45 hari. Padahal tadi kita sudah dapatkan 75 hari ya sisanya. Sisa hari tadi kan tinggal 75 kan. Jadi dia lebih cepatnya 75 hari dikurangi 45 hari. Jadi dia lebih cepat 30 hari. Jawabannya yang D. Nomor 5, jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1, maka nilai X pangkat 4, kita tulis lagi aja, X pangkat 4 dikali Y pangkat 3 dikali X pangkat 5 kali Y pangkat 1 dikuadratkan per X pangkat 8 kali Y pangkat min 1. Nah, ini kita buka kurungnya yang atas ini. Yang atas ini yang sebelah kiri tetap X pangkat 4 kali Y pangkat 3. Kemudian yang ini X pangkat, masih ingat ya sifat perpangkatan, A pangkat N dalam kurung pangkat M itu sama dengan A pangkat N kali M. Nah, ini juga sama, berarti X pangkat 5 dikali 2. 5 kali 2 itu sama dengan 10. Jadi X pangkat 10 dikali Y pangkat 1 dikali 2 itu hasilnya 2. Per X pangkat 8 dikali Y pangkat min 1.
Nah, ini kita jadikan satu, biar nggak jadi pecahan. Yang bawah ini, penyebut ini kita naikin ke atas jadi pembilang. Ya, ini kita tulis lagi X pangkat 4, Y pangkat 3, kali X pangkat 10, kali Y pangkat 2. Nah, X pangkat 8 kalau naik ke atas jadi X pangkat min 8. Y pangkat min 1 naik ke atas jadi Y pangkat min 1. Min ketemu min jadi plus sama dengan Y pangkat 1. Jadi di sini Y pangkat 1. Ini dihapus dulu. Ini juga biar cukup tempatnya. Nah, sekarang yang nilainya X sama kita jadiin satu ya. Ini ada X pangkat 4. Kita tulis dulu. X pangkat 10. X pangkat min 8. Yang Y juga jadiin 1, Y pangkat 3. Ada Y pangkat 2. Ada Y pangkat 1. Ini ya. Nah, ada sifat A pangkat N kali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N plus M. Jadi ini bisa dihitung dengan X pangkat 4 ditambah 10 ditambah min 8. Y pangkat 3 ditambah 2 tambah 1. X pangkat 4 tambah 10, 14. Plus ketemu min, hasilnya min 8. 14 kurangi 8, hasilnya 6. Jadi ini X pangkat 6. 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Jadi yang bawah ini Y pangkat 6. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih nilai dari X sama Y. Tadi diketahui nilai X sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 6 dikali Y itu sama dengan min 1. Kali min 1 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Min 1 pangkat 6 itu hasilnya 1. 64 kali 1 sama dengan 64. Jadi jawabannya adalah 64. 64 itu sama dengan 2 pangkat 6. Nomor 6, nilai dari 4 akar 98 ditambah 3 akar 128 per 6 akar 45 kurangi 125. Kurangi akar 125 ya. Sekarang kita cari dulu. Ini kita sederhanakan. 98 itu kita cari faktornya yang nanti bisa diakar. 98 itu 2 dikali 49. 49 ini bisa diakar ya. Jadi kita tulis lagi 4 akar 2 kali 49 ditambah 3 128 itu sama dengan 2 dikali 64. 64 ini bisa diakar ya. Jadi tinggal kita tulis saja yang ini. 45 sekarang yang ini kita cari. 45 itu faktornya bisa 3 kali 15. Ini enggak ada yang bisa diakar. Berarti bukan ini. Bisa 9 kali 5. Nah, 9 ini bisa diakar ya. Jadinya 5 kali 9. Ditambah, dikurangi ya. Dikurangi 125 itu 5 kali 25. 25 ini bisa diakar. 5 kali 25. Nah, ini kita tulis lagi di sini. Ini 4.
Akar 49 sama dengan 7. Akar 2-nya tetap. Ditambah 3 dikali akar 64, hasilnya 8 akar 2 per 6 akar 9, hasilnya 3 kali 3 dikurangi akar 25, hasilnya 5. Nah, akar 5-nya kita tulis lagi. 4 kali 7 hasilnya 28. Akar 2-nya kita tulis lagi. Tambah 3 kali 8 hasilnya 24. Akar 2. 6 kali 3 hasilnya 18. Akar 5-nya kita tulis lagi. Dikurangi 5 akar 5. Nah, pembilang dan penyebutnya ini sudah sejenis ya. Yang atas ini akar 2 semua. Yang bawah ini akar 5 semua. Jadi ini bisa dihitung. 28 ditambah 24 hasilnya 52. Akar 2-nya tetap. Kita tulis lagi. 18 dikurangi 5 hasilnya 13. Akar 5-nya kita tulis lagi. 52 dibagi 13, ini bisa kita coret. Hasilnya 4. Ini ketemunya jadinya 4 akar 2 per akar 5. Nah, ini kita bawa ke sini dulu. Kita tulis lagi ya. 4 akar 2 per akar 5. Nah, penyebut itu kan nggak boleh akar-akaran ya. Kita kalikan sekawannya, yaitu akar 5 per akar 5. Akar 5 per akar 5 ini kan 1. Jadi ini nggak apa-apa dikalikan akar 5 per akar 5, nilainya tetap sama. Ini 4 kali akar 2 kali akar 5. 2 kali 5 itu sama dengan 10. Jadi kita tulis lagi 4 akar 10. Kemudian akar 5 dikali akar 5 itu hasilnya 5. Nah, jawabannya jadinya 4 akar 10 per 5. Atau 4 per 5 akar 10. Kayak gini juga boleh. Nomor 7. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini ada pola 1, pola 2, pola 3, dan pola 4. Diberikan 4 pernyataan, kemudian kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, kita tulis dulu nih. Untuk pola 1, itu kotaknya ada 6, jumlah hitamnya ada 5, putihnya ada 1. Untuk pola kedua, yang ini, jumlah kotaknya ada 12, hitamnya ada 8, putihnya ada 4. Untuk pola ketiga, jumlah kotaknya ada 20, yang hitam ada 11, putihnya ada 9. Pola 4, jumlah kotaknya ada 30, hitamnya ada 14, putihnya ada 16. Nah, kita lihat nih pernyataannya. Semuanya kan yang dinyatakan pola ke-10 ya, pernyataan 1 ke. Nah, kita harusnya mencari pola ke-10 nih semuanya. Nah, untuk lebih mudahnya, sampai pola ke-10 ya ini. Kalau kita ngitung satu-satu kan susah nih. Nah, untuk lebih mudahnya kita cari aja menggunakan rumus UN. Kita cari dulu nih polanya 6, 12, kita aja 20, 30. Nah, ini dapat dari sini ya. 6 sama 12 selisihnya 6. 12 sama 20 selisihnya 8. 20 sama 30 selisihnya 10. Yang ini 6 sama 8 selisihnya 2. 8 sama 10 selisihnya 2. Nah, ini terlihat kalau pola bertingkat.
Pola bertingkat itu rumusnya UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, kita mencari nilai A, B, C dulu nih sebelumnya. Di mana ini untuk baris ketiga itu rumusnya 2A, untuk baris kedua itu rumusnya 3A plus B. Untuk rumus yang baris pertama itu A plus B plus C. Nah, dari sini kan kita udah dapat nih. Kita hitung ke sini. 2A sama dengan 2. Ini berarti dibagi, untuk mencari A aja dibagi 2. Tinggal A, 2 bagi 2 itu 1. Ketemu A sama dengan 1. Kita substitusikan ke sini nih. Tadi dapatkan tadi 3A plus B itu sama dengan 6. A-nya tadi 1 ya, jadi 3 kali 1 plus B sama dengan 6. 3 kali 1 itu 3, plus B sama dengan 6. Ini pindah ke sini, jadi B sama dengan 6 kurangi 3. B sama dengan 3. Jadi dapat B sama dengan 3. Sekarang kita nyari nilai C-nya yang ini. A plus B plus C itu sama dengan 6. A tadi 1, B tadi 3 plus C sama dengan 6. 1 tambah 3 itu 4, jadi 4 plus C sama dengan 6. 4-nya pindah ruas, jadi C sama dengan 6 kurangi 4, hasilnya 2. Dapat C sama dengan 2. Nah, kita masukin ini di sini. UN sama dengan A tadi 1, ini ya A-nya. 1 kali N kuadrat, kita tulis saja N kuadrat. B tadi 3, jadi 3N ditambah C tadi, ini ya, 2. Jadi 2. Didapat rumusnya UN sama dengan N kuadrat plus 3N plus 2. Ini kita hapus dulu semuanya. Biar cukup. Nah, di pernyataan ini tadi kan yang ditanyakan pola ke-10 semua ya. Kita lihat nih pernyataan 4. Jumlah semua satuan persegi pada pola ke-10 adalah 132. Berarti yang ditanyakan adalah U10. Ya, pakaiin rumus ini aja. Tinggal masukin aja N kuadrat, N-nya diganti 10, tambah 3 kali 10, tambah 2. Sama dengan 100 tambah 30 tambah 2. Sama dengan 132. Sama ya, berarti pernyataan 4 ini benar. Sekarang kita cari nih yang ada pernyataan 4, yaitu B sama D. Berarti yang A sama C ini salah. Nah, B sama D ini kan pernyataannya 1 sama 2. Kita tinggal nyari nih pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kita cari aja salah satunya. Nah, misalkan untuk nomor pernyataan 1 ini ya, jumlah persegi satu satuan warna putih pola ke-10 adalah 100 buah. Kita lihat nih untuk pola putih, 1, 4, 9, 16. Jadi untuk pola ke-1 itu banyaknya 1, pola kedua banyaknya 2, pola ketiga banyaknya 9, pola keempat banyaknya 16. Jadi ini kan didapat dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat ya. Berarti kalau untuk U10 itu sama dengan 10 kuadrat, sama dengan 100. Nah, ini jawabannya 100 nih. Udah sama kan? Berarti ini benar. Nah, pernyataan 1. Berarti yang benar adalah pernyataan 1. Jawabannya yang
B. Pernyataan 2 nggak usah dicari karena sudah ketemu jawabannya. Nomor 8, penelitian perkembangbiakan virus. Dalam suatu penelitian, 50 virus A dan 5 virus B diletakkan pada tempat yang berbeda pada saat yang sama. Peneliti mencatat hasil sebagai berikut. Virus A dan virus B berkembang biak dengan cara membelah diri. Virus A dan B memiliki kurun waktu yang sama untuk setiap pembelahan. Nomor 3, fase virus A mampu membelah diri menjadi 2 virus. 4 virus B mampu membelah diri menjadi 3 virus. Selama penelitian tidak ada virus yang mati. Yang ditanyakan banyak virus A ketika virus B berjumlah 1215. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih pola dari virus A dan virus B. Untuk virus A, tadi kan awalnya 50 ya. Jadi U1-nya 50. Kemudian U2-nya, karena dia mampu membelah diri menjadi 2 virus, berarti untuk 50 virus bisa membelah diri menjadi 100 virus lagi. Untuk U3, 100 kali 2, 200. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari polanya nih. 50 itu adalah 50 kali 1. 100 itu 50 kali 2. 200 itu 50 kali 4. Nah, ini ada 1, 2, dan 4. 1 itu 2 pangkat 0. 2 itu 2 pangkat 1. Dan 4 itu 2 pangkat 2. Nah, 0 ini didapat dari 1 kurangi 1. Jadi U1 ini kurangi 1. 1 didapat dari 2. 2 yang ini U2 kurangi 1. Terus 2 ini didapat dari 3 kurangi 1. Jadi untuk virus A rumusnya UN sama dengan 50 dikali 2 pangkat N-1. Kita tulis dulu ini untuk virus A. Yang A. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita gunakan untuk menghitung virus B. Caranya sama. Untuk virus B diketahui satu virus B mampu membelah diri menjadi 3 virus. Awal virus tadi 5 ya untuk virus B. Jadi U1-nya 5, U2-nya karena dapat membelah diri menjadi 3, jadi 15. U3-nya 4, 5, 15. 5 itu didapat dari 5 kali 1, 15 dapat 5 kali 3, 45 itu didapat dari 5 kali 9. 5 kali 1 itu sama aja 3 pangkat 0. 3 ini sama aja 3 pangkat 1. Dan 9-nya sama aja 3 pangkat 2. Terlihat nih 0 itu 1 kurangi 1. 1 itu 2 ini 2 kurangi 1. 2 itu 3 kurangi 1. Jadi rumusnya untuk virus B, UN sama dengan 5 dikali 3 pangkat N-1. Kita tulis dulu di sini, B sama dengan UN sama dengan 5 kali 3 pangkat N-1. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah
Banyak virus A ketika virus B berjumlah 1215. Kita hapus dulu, biar cukup tempatnya. Untuk rumus B tadi ini ya, UN sama dengan 5 pangkat 3 pangkat N min 1. Nah, tadi kan virusnya berjumlah 1215. Yang ditanyakan berarti suku keberapa? Jumlahnya 1215 itu sama dengan 5 kali 3 pangkat N min 1. Nah, ini kita pindah ruas nih 5-nya. Karena di sini perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian. Per 5 sama dengan 3 pangkat N min 1. Ini hasilnya 1205 dibagi 5, itu hasilnya 243 sama dengan 3 pangkat N min 1. Kita tulis lagi di sini. Nah, 243 itu adalah 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat N min 1. 3-nya ini udah sama ya. Berarti kita bisa sama dengan kan ini. 5 sama dengan N min 1. Nah, min 1-nya ini pindah ruas ke sini jadi 5. Karena ini min, pindah ruas jadi plus 1 sama dengan N. 5 plus 1 sama dengan 6 sama dengan N. Jadi yang ditanyakan adalah suku ke N untuk virus A. Rumusnya virus A tadi ini ya. Jadi U6 sama dengan 50 dikali 2 pangkat N min 1. N-nya 6 ini ya. Sama dengan 50 dikali 2 pangkat 6 kurangi 1. Sama dengan 50 kali 2, 6 kurangi 1 itu 5. 50 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Sama dengan 50 kali 32 itu 1600. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9, perhatikan tabel berikut. Koperasi Jaya Sentosa memberikan pinjaman dengan bunga tunggal 6% per tahun. Ya, 6% per tahun. Kemudian dari tabel tersebut, Pak Andi ingin mengajukan pinjaman sebesar 3 juta selama 48 bulan. Angsuran per bulan yang harus dibayar Pak Andi adalah, nah kita cari dulu nih, 48 bulan itu berapa tahun dibagi 12, karena satu tahunnya itu ada 12 bulan ya, sama dengan 4 tahun. Jadi karena bunganya 6% per tahun, kita cari nih bunganya 3 juta dikali 6%, 6% itu 6 per 100, dikali 4. Ketemunya 720.000. Ini bunganya ya. Jadi, Pak Andi nanti harus mengembalikan 3 juta ditambah 720.000. Total yang harus dikembalikan Pak Andi berarti 3.720.000. Ini yang harus dikembalikan. Nah, terus angsuran per bulannya berapa? Jadinya 3 juta
720.000 dibagi 48 bulan. Ketemunya 77.500. Hasilnya yang A. Nomor 10. Seorang penjual baju membeli sejumlah baju dari grosir dengan harga 80.000 tiap potong. Baju tersebut dijual dengan promo beli satu gratis satu. Jika penjual tersebut ingin mendapatkan keuntungan 10%, maka harga jual sebuah baju adalah, nah, kita cari dulu nih biar dia punya keuntungan 10%, itu harga yang didapat untuk dijual itu berapa. Caranya 80.000 dikali 10% sama dengan 8.000. Nah, tadi kan dia belinya 80.000 ya. Jadi harga jual harusnya 80.000 ditambah 8.000. 8.000 dari ini, untung yang diminta. Nah, tapi perhatikan nih, baju tersebut dijual dengan promo beli satu gratis satu. Berarti nanti dapatnya 2 baju ya. Kalau beli satu baju, itu nanti dapatnya 2 baju. Artinya dia membeli 2 baju. Berarti 88 ini dikalikan 2. Hasilnya 176.000. Jadi harga jual sebuah baju biar dapat untung 10% itu adalah 176.000. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga bermanfaat. Jika kalian mempunyai soal matematika ingin untuk dibahas di channel ini, silahkan kalian kirimkan soal tersebut melalui email yang sudah ada di profil yang ada di channel ini. Nah, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan dengan pembahasan soal-soal matematika yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.